Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat. Dan lebih luar biasa lagi untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita mengumpulkan Tuhan dalam pujian sungguh besar saja. Nyata di sepanjang hidup.
bisa melaksanakan ibadah online pada hari ini Bapak. Berkati seluruh teman-teman kami dalam TRSM Bapak. Semoga dimanapun mereka berada, Kau berikan mereka kesehatan Bapak, dan semoga kami tetap dalam perlindungan saja Bapak. Dan ibadah kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Shalom. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita mau terus tinggikan nama Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan
Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa menaungi kita, sehingga firman yang akan kita dengar dapat menjadi kekuatan di dalam hidup dan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita mau naikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita mau nyanyikan lagu ini lebih banyak. Kita mau mempersiapkan lebih lagi hati kita. Aku mau mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Shalom remaja pemuda yang Tuhan kasihi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi buat hamba-Mu, Tuhan urapi buat kami semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kami dikuatkan, disegarkan, dan semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Ayat ini sangat singkat sekali, tetapi mengandung makna yang dalam. Kenapa? Kasih persaudaraan dalam bahasa Yunaninya itu adalah Philadelphia, merupakan gabungan dari kata phileo dan delpho.
Filio itu artinya kasih tulus tanpa menuntut imbalan. Sedangkan Delpho itu artinya ikatan persaudaraan. Jadi kasih persaudaraan itu adalah ikatan persaudaraan yang dilandaskan kasih yang tulus tanpa menuntut imbalan atau tanpa menuntut balasan. Nah, sekarang kita akan melihat siapa yang dimaksud dengan saudara. Bagi orang Yahudi, kata saudara itu biasanya ditujukan untuk kerabat, orang yang dekat, dan kadangkala juga bukan untuk anggota keluarganya. Jadi di luar dari anggota keluarganya, orang itu dekat dengan dia, orang itu akrab dengan dia, dan dia itu disebut saudara. Nah, kita juga sering nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Nah, saudara di sini juga dimaksud dengan saudara seiman dengan kita. Jadi walaupun kita berlainan suku, ada yang Cina, ada yang Nias, ada yang Jawa, tetapi di dalam Tuhan kita bersaudara. Di dalam Tuhan kita juga ada kasih persaudaraan yang kuat. Yang namanya bersaudara, biasanya kita saling mengasihi satu sama yang lainnya, saling perhatikan satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lainnya. Saya masih ingat kami 8 bersaudara, bagaimana kami saling perhatian, saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tapi dalam kenyataannya kita seringkali menemukan, walaupun itu saudara kandung, saudara sedara sekalipun, dalam kenyataannya mereka tidak saling mengasihi. Mereka kadang ada juga yang saling bermusuhan. Bahkan kita pernah melihat namanya saudara saling membunuh satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Ingat, kita harus pelihara kasih persaudaraan. Bagaimana cara kita memelihara kasih persaudaraan itu? Yang pertama adalah dengan cara kita harus dekat sama Tuhan. Kenapa kita harus dekat sama Tuhan? Karena Tuhan itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah sumber kasih itu. Ketika kita dekat dengan Allah yang menjadi sumber kasih itu, kasih Allah itu akan memancar dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tanpa menuntut balasan kepada orang lain. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita tidak menuntut orang itu berbuat baik kepada kita. Kenapa? Kita tulus mengasihi dengan kasih yang tulus. Nah, itu sebabnya kita harus dekat sama Tuhan. Ya, dengan cara kita dekat sama Tuhan, sumber kasih itu, kita akan memiliki kasih yang murni, kasih yang tulus. Yang kedua, bagaimana cara kita memelihara kasih persaudaraan? Yaitu dengan cara mewujudkan kasih persaudaraan itu dengan cara bertindak, ada tindakan yang nyata. Dengan cara apa? Memberi. Ayat yang kedua di sini mengatakan bahwa jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak ketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan? Dengan cara memberi. Wujud kasih itu dengan cara memberi. Ketika kita belajar memberi, ayat ini mengatakan beri tumpangan. Secara tanpa kita sadari, kita juga sedang melakukan itu untuk malaikat-malaikat Tuhan. Bahkan dalam Matius 25 ayat 40 mengatakan, ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, orang yang paling hina, kamu juga telah melakukan untuk aku, kata Tuhan. Itu sebabnya kasih persaudaraan harus kita pelihara dengan cara apa? Yuk kita wujudkan, praktekkan dengan cara apa? Memberi perhatian kita kepada saudara seiman kita, kepada teman-teman kita yang saat ini sedang butuh pertolongan. Mungkin orang lain tidak menolong dia. Saudara sebagai saudara seiman, saudara di dalam Tuhan, mari kita bantu. Beri dengan tulus. Jangan kita memberi bantuan karena ada udang di balik rempeyek. Jangan, tetapi murni, tulus. Mungkin mereka tidak membalas segala kebaikan kita. Kita jangan marah. Karena apa? Dengan kasih persaudaraan yang tulus dan murni, kita lakukan itu untuk mereka. Kita percaya nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Remaja dan pemuda yang Tuhan kasihi, melalui renungan firman Tuhan pada saat ini,
mengajarkan kepada kita, yuk kita pelihara kasih persaudaraan kita, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling peduli satu dengan yang lainnya, mau menolong satu dengan yang lainnya dengan tulus tanpa menuntut imbalan apapun juga. Engkau mampu melakukannya kalau engkau dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya berbahagialah bagi mereka yang tidak hanya mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan satu hal menjadi kebahagiaan bagi Tuhan, bagi saya sebagai gembala sidang, melihat kalian remaja pemuda memiliki kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, saling mengasihi, kasih persaudaraan yang tulus dan murni. Melalui hal itu nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hello guys, welcome back to D1 News Today. Terima kasih kepada hambanya Ibu Lydia Yulianti atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk teman-teman yang sudah ambil pelayanan dan teman-teman yang sudah menonton ibadah online hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di Dewan Generation. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kami juga menghimbau untuk teman-teman Youth One Generation untuk tetap mengikuti ibadah online yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam di official YouTube Youth One Generation. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Info para pelayan Sabtu depan sebagai berikut. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Laporan persembahan ucapan syukur Sabtu ini sebagai terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan persembahan ucapan syukur, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi teman-teman yang lain, yuk mari memberikan persembahan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Dewan Generation. Untuk teman-teman Dewan FC, kita mau menginformasikan bahwa latihan pada minggu ini ditiadakan. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Teman-teman, yuk belanja di Dewan Store. Untuk teman-teman yang ingin order, langsung saja DM ke Instagram Dewan Store. Dan yang teman-teman yang belum follow, yuk kita follow sekarang. Hai teman-teman, saya Forman. Saya Kevin, Kami dari tim Humas ingin menginformasikan bahwa call center telah aktif kembali. dan saat ini call center menangani 3 aspek pelayanan. Yang pertama, layanan dukungan doa saat mengalami masalah atau sakit. Yang kedua, layanan permintaan nilai ujian sekolah. Yang ketiga, layanan informasi, program dan kegiatan One Generation. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk menghubungi call center ya. Kami siap melayani teman-teman. Terima kasih.
Thank you for watching. See you on the next video. God bless. Tiba saatnya kita mengakhiri pada kita pada malam hari ini. Mari kita mengadu yang baru pujian, percaya dan percaya. Mari arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.